dalam kelompok. Nah, akan tentang apa? Yuk kita ngobrol-ngobrol. Di sebelah saya nih udah ada 3 narasumber ya. Saya akan kenalkan satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya terima kasih dulu nih sama Bu Anil dan juga WWF dan panitia yang udah memberikan saya ruang dan waktu. Ya, leto dong ya, untuk kita ngobrol. Pak Fahmi, kita ketemu lagi, Masya Allah. Saya baru ketemu Bapak nih. Bapak sangat kenal. Saya Vera Novita. Ya, Bapak Ibu, saya Vera Novita dari Yayasan Pulau Kambing. Kebetulan saya yang punya DKI ya. Kan ini kan Jawa Barat semua ya. Saya yang punya DKI. Maaf ya. Bank sampah saya ada di Jakarta Timur, namanya Bank Sampah Gunung Emas. Dulu namanya Bank Sampah Kerabat Pulau Kambing. Karena harapannya bisa menjalin kekerabatan, bukan antar kambing ya, tapi antar makhluk hidup yang ada di Pulau Kambing. Nah, sekarang berubah menjadi Bank Sampah Gunung Emas. Harapannya dari sampah nanti bisa menjadi emas, supaya nilai ekonomi masyarakat yang milah sampah naik derajatnya, bisa menjadi keluarga yang mandiri gitu. Paling enggak ketika sakit dia punya uang, ketika mau sekolah anaknya masuk swasta punya uang, gitulah. Itu prolog sedikit ya Bu Anil. Ya, langsung Tadi tiga aspek hal utama yang membuat bank sampah dapat meningkatkan kinerja pengolahan sampah secara signifikan. Dapat meningkatkan kinerja. Kalau buat saya, karena pengalaman 9 tahun di bank sampah, agar dapat kita meningkatkan tadi kinerja kita, yang pertama itu dukungan pemerintah. Itu udah paling utama deh. Pemerintah memberikan dukungan itu bukan 100% lagi, 1000%. Karena permasalahan sampah itu terurainya cukup luas. Kalau dukungan pemerintah itu sudah 1000%, saya yakin nanti yang swasta, yang organisasi lain itu bisa beri dukungan yang lebih juga Bu Ania. Karena saya melihat berdasarkan pengalaman saya, kalau kita bikin bank sampah tapi dukungan dari pemerintahnya itu setengah-setengah, dan dipaksa bank sampah itu untuk mencari solusi sendiri, berupaya sendiri, sementara kita tahu sama tahu ya bahwa kegiatan bank sampah ini adalah kegiatan sosial, tapi di ibu kota sosial tidak makan, repot. Jadi dukungan pemerintah sangat diutamakan. Contoh misalnya pemberian alat kalau memang dibutuhkan, atau memang pemberian ATK kalau memang dibutuhkan ya. Sekarang banyak kalau bank sampah ya sudah mulai pembukuannya sudah komputerisasi. Dia butuh laptop, fasilitasi. Ini curhat nih Pak Fahmi. Enggak ya. Maksudnya gini, supaya bank sampah itu bisa bertahan, yang pertama itu pasti adalah dukungan dari pemerintah, dari kementerian, dinas, hingga sudin, hingga satpel. Perlu ditanya. Bukan ditanyanya hanya sekadar sapa basa-basi, tapi memang ditanya secara intens. Bagaimana progresnya? Bagaimana kendalanya? Apa maunya? Harapannya gimana? Contoh, kami di Bank Sampah Gunung Mas tahun ini punya harapan kita bikin tadi kata Pak Asep, circular economy. Tujuannya adalah plastic smart cities. Jadi kita mau reduksi nih dari yang tadi berapa persen tadi menjadi sebuah produk. Tadi endingnya ini produk mau dikemanain? Yang beli siapa? Yang mau jual siapa? Ya, pada akhirnya sampah itu bisa menjadi nilai yang bagus kalau pemerintah memberikan ruang yang sangat-sangat luas, bukan sekedar cuma talk show atau kita cuma sharing, tapi actionnya no action, talk only. Kita ngomong sampah tapi nggak ada gerak. Saya 9 tahun gerak. Iya, itu tadi. Saya masih butuh nih dukungan dari Dinas RH. Pak Fahmi kapan datang ke tempat saya? Nah, langsung tahu dong nih. Nah. Oke. Satu, dukungan pemerintah, dan ketiga langsung pemberdayaan masyarakat. Oke. Karena tadi kalau kita udah didukung pemerintah bisa melakukan sosialisasi edukasi berkala dan terukur, artinya kita punya potensi wilayah-wilayah yang punya sumber daya masyarakat yang bisa digali. Karena kita nggak bisa nih mengandalkan masyarakat yang mau bergerak dulu gitu ya. Kalau dia tidak dirangsang gitu dengan sebuah edukasi dari pemerintah bahwa ini dampaknya begini ya, dengan ibu milah sampah, bu ibu nggak miskin, keren nggak?
Loh iya, dengan ibu milah sampah bu, ibu nggak terjerat rentenir. Itu dulu deh. Sumber daya masyarakatnya banyak karena di kita perempuan itu yang tidak bekerja itu mungkin rate-nya lebih besar ya. Nah dia punya peluang, makanya saya bilang untuk bank sampah jangan dikerjain sama bapak-bapak, jangan. Bapak-bapak biarin fokus nyari duit. Serius, kalau bank sampah dibikin oleh kelompok laki-laki, ketua RT, ketua RW, jalan sih, tapi formalitas. Tapi kalau digerakkan ibu-ibu, dia punya apa ya? Punya tujuan. Bulan depan gue milah sampah, gue mau beli emas 1 gram supaya tahun depan anak gue bisa kuliah. Itu kasarnya aja sih. Pengalaman saya 9 tahun, kita kalau ngomong yang bagus-bagus aja agak ini ya, faktanya. Jadi sumber daya manusia libatkan ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Mau dia punya balita atau dia sudah lansia. Karena gini Mbak Anil, bank sampah itu dibuat di wilayah itu jarang penggiatnya itu usia 40 tahun ke bawah. Usia pensiun yang jalan susah, naik motor juga udah burem, mau nulis juga repot, komputer juga nggak ngerti. Sekarang ini mau pemberdayaan masyarakat, tujuannya untuk lingkungan, tapi manfaat yang didapat nggak ada karena cuma memberdayakan si lansia. Saya udah keliling diajak sama dinas LH nih untuk ngeliat. Saya mulai 9 tahun yang lalu, berarti umur saya waktu itu adalah 38 tahun. Begitu saya ketemu dengan dinas LH, Bu Vera bikin bank sampah, kok mau masih muda gitu ya? Artinya itu masih PR. Nah bagaimana caranya? Langsung sumber daya manusia. Perempuan-perempuan di DKI Jakarta itu cerdas-cerdas Pak. Bu, betul gak? Mana yang perempuan tinggal di Jakarta kok nggak nyaut? Artinya bukan semua nggak ada di 10 juta atau berapa itu tadi ya, nggak ada. Nah itu diberdayakan Pak. Saya yakin karena gini, saya punya pemetaan perempuan-perempuan yang tidak bekerja, dia butuh ruang untuk menggali skillnya. Tapi jangan dipaksa juga untuk belajar rumus Pitagoras. Makanya belajar tentang sampah, bagaimana kalkulasi, milah, lalu menjual. Di situ ada ilmu komunikasi yang diajarkan secara tidak langsung. Artinya ibu-ibu yang tadinya malu ngomong, susah ngomong, kosakata terbatas, makin luas. Bukan berarti habis itu jadi ngelawan sama suami, enggak juga ya. Tapi yang lebih cerdas. Yang ketiga, udah yang kedua udah panjang udah. ya. Oke, Yang ketiga, yang ketiga cukup kata kuncinya aja mungkin ya. Mangga supaya kita bisa pindah ke obrolan selanjutnya. Yang ketiga apa kata yang ketiga udah pasti pemilahan. Kalau kita udah punya sumber daya yang terampil, udah bisa milah, udah bisa mengedukasi, udah pasti semua bank sampah lakukan pilah. Sepakat nggak? Ih, diem aja. Sepakat nggak? Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau buat saya apa ya tadi? Satu modal ya. Apa Satu rekomendasi utama untuk pengembangan bank sampah berarti cuma 5 huruf. Uang. asa 4 ya. 4 ya. Oh, Kita semua konsentrasi berarti. Modal, jadi bukan uang, modal. Jadi saya ngelihat untuk supaya bisa sustainable ya, berkelanjutan modal. Dan modal ini bukan berarti dinas LH, sudin LH, satu LH ngeluarin duit, enggak. Saya ngerasa kegiatan saya itu ada modal dari beberapa aspek yang ada di pemerintahan. Karena terkait lingkungan berarti saya berhubungan dengan pendidikan. Berhubungan dengan pendidikan berarti berhubungan dengan UMKM. Berhubungan dengan UMKM berarti berhubungan dengan kepariwisataan dan budaya. Jadi modal-modal yang saya sebut tadi itu adalah lembaga-lembaga yang bisa mensupport ending dari si sampah tadi terkelola dengan baik. Karena di tempat saya itu udah melakukan itu tuh Mbak Anil. Artinya misalnya penggiat bank sampah yang dia sudah sangat aktif memilah sampah masuk ke dalam skop UMKM. Ketika dia punya keinginan untuk modal, lalu diberikan support modal dan pembayarannya boleh melalui sampah. Itu satu. Yang kedua, pariwisata. Artinya dengan daerah itu bersih, punya ciri khas, tadi ada sirkular ekonomi. Kalau daerah itu tidak dibuat sirkular ekonomi atau ciri khas produk dari sampah yang akhirnya bisa mendatangkan pariwisata atau wisatawan lokal, itu bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Artinya masyarakat langsung akan bilang tuh,
lihatnya gini, pariwisata itu konsepnya hanya ya Labuan Bajo gitu ya. Kenapa nggak Pulau Kambing yang bersih sampah, atau misalnya Pulau Lentut atau apa di Pesanggerahan Indah gitu ya, dimana di situ ada ciri khasnya. Tapi bukan berarti dengan ornamen-ornamen cuma cat tembok doang gitu ya. Tapi di situ memang ada produktivitas yang akhirnya meningkatkan nilai ekonomi dan sadar sampah karena tadi pariwisata. Yang ketiga itu pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena dengan kita meregenerasi ilmu ini kepada generasi muda, maka dinas-dinas terkait itu nggak capek lagi melakukan orasi ayo beres sampah, karena mereka sudah terdoktrin bahwa dengan gue beres sampah lingkungan gue sehat nih, artinya ibu gue nggak TBC lagi nih. Itu kasarnya begitu ya. Kenapa saya ngelihatnya dari margin menengah ke bawah. Kalau middle up saya nggak perlu repot karena rumahnya tinggi-tinggi dan bersih-bersih, tapi bukan berarti nggak kena DBD kan. Betul nggak? Artinya di situ ada sampah juga, sampah yang menggenang dan itu nggak sadar. Nah, yang terakhir tadi apa ya? Pariwisata, UMKM, kebudayaan, dan pendidikan. Terakhir adalah dinas lingkungan hidup. Jadi modal 5 ini MODAL, modal ya. Saya lihatnya dengan 5 kolaborasi yang tadi saya sebutin, insya Allah permasalahan sampah itu akan berhasil secara optimal. Nggak maksimal juga sih, karena kita kan terus berganti orang ya dengan pemikiran mereka, tapi paling tidak optimal. Harus melakukan modal ini kolaborasi dengan 5 unit yang buat saya itu sangat kompeten untuk tadi pertanyaannya Mbak Ania. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk pembicara. Nah, tapi saya Tadi kita udah bicara tentang BLUD, kita udah berbicara, ada paparan tentang gimana sih perannya dan potensi ya Pak ya tadi di depan. Kemudian dilanjut lagi. Dengan kompas ada hubungannya, misalnya kita proses ekoenzim itu kan dari bahan-bahan organik, jual dan sampah dan nah itu yang tidak bisa kita jadikan ekoenzim. Dua rencana bersama artinya supaya ekoenzim kita juga bergerak jadi kalau kita kami baru dapat kerjasama limbah nanti menjadi kalau sama-sama supaya kegiatan semakin semangat. Bersyukur acara pertemuan KSBB Kluster Persampahan pagi ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih kepada WWF dan teman-teman yang sudah mengapresiasi acara ini.